NPM A1C021036 dari kelas 2B. Di sini saya membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Tria Utari, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggambar grafik fungsi. Di sini sudah ada fungsi, yaitu fungsi rasional, dengan fungsinya sendiri, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4. Dalam menggambar grafik fungsi, terdapat beberapa langkah pengerjaan. Simak sampai habis ya. Adapun langkah pertama yaitu analisis prakalkulus. Dalam analisis prakalkulus terdapat beberapa langkah dalam pengerjaannya. Langkah pertama yaitu periksa daerah asal dan daerah hasil fungsi untuk melihat apakah ada daerah di bidang yang dikecualikan. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4, di mana x-nya itu adalah semua anggota bilangan real, tetapi x-nya itu tidak boleh sama dengan 4. Kenapa? Karena jika x-nya sama dengan 4, maka hasilnya akan tidak terdefinisi nantinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah asalnya itu adalah x, di mana x tidak sama dengan 4, dengan x adalah anggota bilangan real. Selanjutnya, uji kesimetrian terhadap sumbu Y dan titik asal. Apakah fungsi tersebut genap atau ganjil? Jika fungsi genap, maka f min x sama dengan min fx. Jika fungsinya ganjil, maka f min x sama dengan fx. Untuk membuktikannya, bisa kita coba mensubstitusikan negatif ke dalam fungsi tersebut. Di situ saya sudah mensubstitusikan negatif, maka x-nya itu menjadi f min x. Maka kita ganti setiap x-nya dengan min x. Maka min x kuadrat dikurang 4 kali min x plus 16 per min x min 4 sama dengan x kuadrat plus 4x plus 16 per 4x. Di sini sudah terlihat bahwa hasil dari fungsi tersebut tidak mendekati dari definisi fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Maka f min x tidak sama dengan fx dan f min x tidak sama dengan min fx. Maka fungsi rasional ini bukanlah fungsi genap maupun fungsi ganjil. Selanjutnya, C. Cari perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Pertama, kita cari titik potong di sumbu X. Jika mencari di sumbu X, syaratnya adalah Y-nya kita buat sama dengan 0. Maka kita substitusikan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 16 per X min 4, Y-nya sama dengan 0, X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X plus 16 per X min 4, maka kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 16 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, kita gunakan rumus ABC. Kita masukkan X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan, kita masukkan nilai B-nya itu adalah min 4. Nilai A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 16. Maka min kali min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 16 per 2 dikali 1. Maka sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurang 64. 4 plus minus akar 48. Hasilnya kita jadikan positif, maka jadinya akar 48 per 2 sama dengan 4 plus minus 4 akar 3.
Hasil dari akar 48 adalah 4 akar 3. Jadi 4 plus minus 4 akar 3 per 2. Lalu kita masukkan untuk mencari X-nya. X1 sama dengan kita gunakan positif terlebih dahulu. 4 ditambah 4 akar 5 per 2 sama dengan 4 ditambah hasil dari 4 akar 3 itu sama dengan 6,92 per 2, hasilnya 5,46. X kedua kita gunakan negatifnya, 4 dikurang 4 akar 3 sama dengan 2. Sama dengan 4 dikurang 6,92 per 2, hasilnya 0,54. Maka kita dapat di sumbu X itu nilai X-nya ada 5,4 dan 0,54. Selanjutnya kita mencari titik potong di sumbu Y. Dengan syarat X-nya kita buat sama dengan 0, maka masukkan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 16 per X min 4. X-nya kita jadikan 0 tadi. Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 16 per 0 kurang 4. Y sama dengan 16 per min 4. Y sama dengan min 4. Maka nilai titik potong di sumbu Y itu sama dengan 0, min 4. Lanjut ke langkah kedua, kita masuk ke analisis kalkulus. Langkah kedua juga memiliki beberapa langkah. A. Gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis untuk mencari titik-titik kritis dan mengetahui tempat-tempat grafik menaik dan menurun. Fungsi tadi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4. U-nya itu x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4. U aksennya itu sama dengan 2x min 4 dan V aksennya sama dengan 1. Gunakan aturan pembagian untuk mencari turunan pertama pada fungsi di atas. Kita menggunakan aturan pembagian untuk mencari turunan. Rumusnya itu F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan ya U aksennya tadi 2X min 4 dikali X min 4 dikurang U tadi X kuadrat min 4X plus 16 dikali V aksennya tadi 1 per V kuadrat X kurang 4 kuadrat. Lalu kita kalikan 2x min 4 dengan x min 4, dapatlah 2x kuadrat min 8x min 4x plus 16 dikurang x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4 kuadrat. F aksen x 2x kuadrat min 8x min x kuadrat min yang di atas min 4x plus 16 itu kalau kita kurangkan maka hasilnya 0 dengan plus 4x min 16. Jadi langsung saya coret dan hasilnya didapatkanlah 2x kuadrat min 8x min x kuadrat per x min 4 kuadrat. Maka turunan pertamanya adalah x kuadrat min 8x per x kurang 4 kuadrat. Atau bentuk lainnya itu bisa x dikali x min 8 per x min 4 kuadrat. Setelah mendapatkan turunan pertama, kita bisa mencari titik-titik kritisnya. Pertama, titik kritisnya kita ambil yang x dikali x min 8 sama dengan 0, x-nya 0 atau x sama dengan 8. Dan kita ambil juga x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Kita buat garis bilangan 0, 4, dan 8 titiknya. Untuk mencari tahu, untuk bisa tahu daerahnya itu positif, negatif, dan positif itu, kita bisa menggunakan uji titik. Nah, saya sudah menguji titik tadi menggunakan, saya mengambil di titik negatif 1, 6, dan 10. Caranya kita mengubah setiap X-nya dengan titik yang telah kita ambil untuk mengujinya. Pertama, F-nya saya ambil di titik negatif 1, maka X-nya saya ubah menjadi negatif 1. Maka hasilnya nanti adalah 9 per 25. Hasilnya positif, maka di daerah negatif tak hingga 0 itu
nilai daerahnya adalah positif. Selanjutnya di F1 itu sama, substitusikan satunya ke X, hasilnya negatif 7/9 itu negatif, maka daerah 0 hingga ke 4 itu negatif. Selanjutnya di titik F6 itu hasilnya negatif 3, negatif, maka 4 sampai 8 itu daerahnya negatif. Dan terakhir di titik 10 saya ambil F10 sama dengan nilai 10 nya kita substitusikan ke X, maka didapat hasilnya nanti 5/9 itu positif. Jadi daerah 8 hingga tak hingga itu positif. Maka kita bisa tahu fungsi itu naik ketika berada di titik negatif tak hingga 0 atau 8 hingga tak hingga, dan fungsi itu akan turun di titik 0,4 atau di 4,8. B. Uji titik-titik kritis untuk mencari nilai maksimum dan minimum lokal. Nilai titik kritis tadi udah kita dapatkan 0, 8, dan 4. Kita substitusikan ke fx. Tadi pertama kita substitusikan dulu, coba yang f0 ke fungsi x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4. Hasilnya adalah 16 per min 4 sama dengan min 4. Hasilnya min 4 untuk di titik x sama dengan 0 itu hasilnya negatif 4. Selanjutnya di fx sama dengan 8 itu hasilnya adalah 12. Jadi di titik x sama dengan 8 itu nilainya adalah 12. Selanjutnya di fx sama dengan 4 itu hasilnya tak hingga. Maka bisa kita lihat nilai maksimumnya itu ada di fx-nya sama dengan 8. Nilai maksimumnya di 12. Dan nilainya akan minimum saat fx-nya sama dengan 0, itu minimum di negatif 4. C. Gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas atau cekung ke bawah, dan untuk melokasikan titik balik. Turunan kedua kita turunkan lagi dari turunan pertama tadi, yaitu x kuadrat min 8x per x min 4 kuadrat. Sama caranya kita tentukan dulu U, V, dan U aksen dan V aksennya. U-nya x kuadrat min 8x, V-nya sama dengan x min 4 kuadrat, U aksennya 2x min 8, V aksennya sama dengan x min 4 pangkat 3. Gunakan aturan pembagian. Turunan kedua x sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Masukkan nilai U aksennya 2x min 8, V-nya x min 4 kuadrat dikurang U-nya x kuadrat min 8x dikali V aksen. V aksennya tadi x min 4, tapi saya buat jadi 2 dikali x min 4 per x min 4 kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya saya keluarkan x min 4, maka x min 4 dikali 2x min 8 dikali x min 4 dikurang x kuadrat min 8x dikali 2 per x min 4 pangkat 4. Selanjutnya 2x min 8 dikali x min 4 dikurang 2x kuadrat min 16x per x min 4 pangkat 3. Kenapa menjadi x min 4 pangkat 3? Karena x min 4 yang saya keluarkan tadi saya coret ke bawah, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi lalu saya keluarkan 2-nya, jadi 2 dikali x min 4 dikali x min 4 dikurang 2x kuadrat min 16x per x min 4 pangkat 3. Lalu x min 4 nya itu saya kuadratkan, jadi 2 dikali x min 4 kuadrat dikurang 2x kuadrat plus 16x per x min 4 pangkat 3. Lalu saat di sini gunakan a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2b min 2ab plus b kuadrat.
Nah, masukkan sesuai rumusnya 2 dikali x kuadrat min 8x plus 16 dikurang 2x kuadrat plus 16x per x min 4 pangkat 3. Lalu kalikan 2-nya ke dalam, maka dapatlah 2x pangkat 2 dikurang 16x plus 32 dikurang 2x kuadrat plus 16x per x min 4 pangkat 3. Lalu 2x kuadrat min 16x itu kalau dikurangkan dengan min 2x kuadrat plus 16x di ujung itu hasilnya 0, maka saya coret, maka sisanya itu 32 per x min 4 pangkat 3. Maka itulah turunan kedua dari fungsi fx tadi. Nilai x-nya tetap kita cari, x-nya ada x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Selanjutnya buat garis bilangan 0 dan 4. Untuk menentukan nilai daerahnya itu positif atau negatif, kita uji titik kembali. Saya mengambil negatif 1, 1 dan 6. Sama caranya kita buat x-nya berubah sesuai titik yang ingin kita uji. Pertama negatif 1, x-nya kita ubah jadi negatif 1, hasilnya nanti 32 per 125 negatif. Maka nilai di negatif tak hingga 0 itu negatif. Selanjutnya di titik 1 hasilnya negatif juga, maka di daerah 0 hingga 4 itu negatif. Dan pada titik 6 itu hasilnya positif, maka di daerah 4 hingga tak hingga itu hasilnya positif. Nah, udah kita uji titik, udah mendapatkan nilainya itu positif atau negatif di daerahnya itu, maka kita bisa nentuin cekung ke atas itu di saat di titik 4 sampai tak hingga, dan dia cekung ke bawah. Maaf ini salah ya, saya ubah dulu. Baik, sudah saya ubah. Maaf yang tadi itu cekung ke bawah saat negatif tak hingga 4. D, kita mencari asimtotnya. Pertama itu kita cari asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu x sama dengan a. Kita menggunakan limit x hingga 4 dari kiri, itu hasilnya akan negatif tak hingga karena dia mendekati 0 itu dari kiri. Selanjutnya limit x hingga 4 dari kanan, itu hasilnya akan tak hingga karena dia mendekati 0 itu dari kanan. Selanjutnya asimtot miring. Pada fungsi ini tidak terdapat asimtot datar. Asimtot miring itu y sama dengan x kuadrat min 4x plus 16 per x min 4 sama dengan x plus 16 per x min 4. X plus 16 per x min 4 itu saya dapatkan dengan cara di bawahnya, yaitu y sama dengan x, itu saya keluarkan x-nya, x kuadratnya jadi x dikali x min 4 plus 16 per x min 4. Lalu saya pisahkan jadi x dikali x min 4 per x min 4 plus 16 per x min 4. X min 4 yang di atas dengan yang di bawah bisa kita coret, maka dapatlah nanti hasilnya x plus 16 per x min 4. Maka didapatlah asimtot miringnya itu adalah y sama dengan x. Selanjutnya langkah ketiga, gambarkanlah beberapa titik termasuk semua titik kritis dan titik belok. Langkah keempat, sketsakan grafik. Baik, saya akan menggambarkan beberapa titik sekaligus grafiknya. Baik, di sini saya akan menggambar grafiknya dari titik-titik yang udah kita cari tadi. Pertama, di sini saya sudah menggambar titik koordinat kartesiusnya. Pertama kita masukkan titik kritis. Titik kritis yang tadi ada di 0,8 ya.
Terus nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya tadi ada di X sama dengan 0 dan Y-nya negatif 4. Sedangkan nilai minimumnya ada di titik X sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 12 ya di sini. Sudah, lalu kita juga sudah mencari nilai asimtot. Asimtotnya tadi di asimtot tegaknya tadi ada di X sama dengan asimtot tegaknya tadi di X sama dengan 4 ya. Di sini bisa kita tarik di titik X sama dengan 4. Ya, itu di titik 4 ya. Oke. Terus asimtot miringnya tadi Y sama dengan X. Jadi kita tarik gini. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan titik-titik yang ada. Tadi nilai maksimumnya di titik 0,4 ya di sini. Itu bisa kita tarik gini. Dan nilai minimumnya sini ya 0,4 0,4 dan nilai minimumnya tadi ada di titik 8 dan 12 di sini ya. Di sini ini titiknya ya 8,12 ya. Lalu setelah mencari membuat titiknya, kita tarik garis untuk fungsi naik dan turunnya. Tadi fungsi naiknya kita udah dapat di negatif hingga 0 ya. Hingga 0 itu F-nya naik dan juga di 8 hingga ya di sini. Itu F-nya naik, F naik, maka F-nya lebih dari 0. F naik, F lebih dari 0. Nah, F-nya turun itu di titik 0,0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. 0 sampai 4 di sini.
itu F-nya turun, F turun, F-nya kurang dari 0. Dan juga di 4 sampai 8 ya. Di sini itu F-nya turun juga. F itu kurang dari 0. Terus cekung atasnya itu di titik 4 hingga hingga 4 hingga ya di sini. Ini cekung atas F-nya lebih dari 0 dan juga di cekung bawah ya, cekung bawah di 4 hingga hingga di sini. Hingga itu F cekung bawah F-nya kurang dari 0 ya. Mungkin itu aja gambaran grafik dari saya. Untuk membuktikan apakah grafik saya benar atau tidak, akan saya lampirkan GeoGebra-nya nanti.